dalam pendekatan paradigma transformasi digital, maka customer centris harus diutamakan. Jangan sampai nanti pemerintah mendesain layanan digital pemerintah terpadu yang di-launching untuk publik, atau kita juga nggak tahu nih dalam bahasa yang itu, apakah itu hanya untuk birokrasi pemerintah di internal. Karena kalau kita melihat kembali kepada Perpres SPBI, itu akan ada dua layanan terpadu, yaitu layanan publik terpadu, layanan digital publik terpadu, sama satu lagi adalah layanan administrasi pemerintahan terpadu. MIK Podcast menuju Indonesia Digital. Sangat menarik bahwa Pak Presiden sudah menyampaikan 77 PSN, Program Strategis Nasional. Tentu saya sebagai pemerhati digitalisasi, yang saya cari satu persatu adalah mana tentang digitalisasi. Dan sangat menarik, kita baca di berita bahwa nomor 37 itu ada namanya layanan digital pemerintah terpadu, di mana digawangi dan dikawal oleh Kementerian Pan-RB. Itu satu-satunya program digital atau di PSN yang mengandung kata digital lah istilahnya. Nah, tidak masalah, yang penting ada satu program digitalisasi yang akan dicanangkan oleh Pak Prabowo selama 5 tahun ke depan yang masuk ke dalam program strategis nasional. Nah, kita hanya berandai-andai saja sebagai harapannya. Ini kan digawangi oleh Pan-RB. Ya, Pan-RB berorientasi kepada proses bisnis, ya, dan tentu saja akan sangat berkolaborasi dengan yang lain. Kalau kita bisa melihat di cerita sebelumnya adanya GovTech, kebijakan Perpresnya Pak Jokowi di terakhir masa-masa jabatannya beliau, itu ada GovTech, di sana ada Peruri, kemudian kolaborasi juga dengan Komdigi untuk membangun yang namanya layanan digital pemerintah terpadu. Nah, apakah ekspektasi yang diharapkan oleh masyarakat untuk bisa mendapatkan layanan digital pemerintah terpadu itu? Ya, kita akan kulik itu pelan-pelan dari view masyarakatnya. Ya, kira-kira masyarakat atau kita sendiri nih sebagai masyarakat terhadap layanan pemerintah itu seperti apa digital yang diharapkan. Karena saya yakin dalam pendekatan paradigma transformasi digital, maka customer centris harus diutamakan. Artinya, jangan sampai nanti pemerintah mendesain layanan digital pemerintah terpadu yang di-launching untuk publik, misalkan, atau kita juga nggak tahu nih dalam bahasa yang itu, apakah itu hanya untuk birokrasi pemerintah di internal. Karena kalau kita melihat kembali kepada Perpres SPBI, ya, itu akan ada dua layanan terpadu, yaitu layanan publik terpadu, layanan digital publik terpadu, sama satu lagi adalah layanan administrasi pemerintahan terpadu. Nah, di sini bahasanya tunggal, yaitu layanan digital pemerintah terpadu. Nah, kita tinggal tunggu maknanya. Tapi nggak apa-apa, asumsikan bahwa ini adalah sebuah layanan publik digital, maka apa yang diharapkan oleh masyarakat terhadap hal tersebut? Ya, kalau kita merujuk kepada Perpres SPBI, ya, maka akan ada dua layanan terpadu itu, layanan publik terpadu, kemudian yang kedua layanan administrasi pemerintah terpadu, gitu. Nah, tapi dalam bahasanya saya ulang kembali, yaitu layanan digital pemerintah terpadu. Asumsi ini adalah sebuah layanan publik. Apa yang diharapkan oleh masyarakat terhadap layanan publik? Jadi begini, logika yang paling gampang adalah di situ ada layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan dan bantuan sosial, layanan kemasyarakatan, layanan kebencanaan, dan lain sebagainya, banyak sekali. Yang selama ini tentu tergenerate oleh banyak sekali aplikasi. Maka imajinasi kita sebagai warga negara pun nanti dikatakan terpadu, maka otomatis semua itu berada di satu tempat yang sama. Jadi kita cukup menginstall sebuah aplikasi tertentu, ya, di mana di dalamnya kita sebagai masyarakat cukup mendapatkan satu aplikasi, tapi mendapatkan banyak layanan di dalamnya. Itu yang analogi saya yang pertama. Sehingga kita tidak perlu lagi menginstall banyak aplikasi. Yang kedua adalah pada saat kita masuk login ke dalamnya. Ini penting juga. Di mana waktu kita login ke dalam sebuah aplikasi yang nanti terpadu, harapannya, maka otomatis kita sudah harus memiliki yang namanya digital ID, ya, identitas digital kita, di mana di situ akan terrecord atau merekam semua hal terkait dengan identitas digital kita di segala macamnya, gitu, secara digital, tentu dengan mulai metode enkripsi dan lain sebagainya.
Kemudian yang ketiga, harapan kita tentu kalau kita mendapatkan layanan selama ini kan di berbeda-beda sektoral tadi, kita harus menginput lagi NIK nama KTP, NIK nama alamat, dan sebagainya seterusnya. Harusnya dengan layanan terpadu ini, kita sebagai masyarakat sudah memiliki sebuah repositori secara digital, sehingga kita tinggal bisa menggunakan di berbagai model layanan yang sudah terpadu tadi. Nah, yang keempat tentu yang diharapkan oleh masyarakat adalah keterpaduannya bukan bersifat etalase, yaitu mengumpulkan saja. Tetapi harapannya tentu, apalagi digawangi oleh Kemenpan, sudah terjadi sebuah keintegrasian proses bisnis. Sehingga proses yang berjalan di satu instansi, pindah ke instansi lain, kita sebagai masyarakat tidak mengalami atau merasakan perbedaan itu. Karena bagi kami, masyarakat tentu tidak peduli di dalamnya ada berapa instansi, tapi bagaimana layanan itu kita bisa dapat. Misalkan layanan sekolah anak. Tentu kan ada data orang tua di sana, kemudian data lokasi dan sebagainya. Cabangnya banyak. Yang penting aku punya layanan untuk menyekolahkan anak. Kemudian layanan untuk kita mendapatkan kesehatan. Di situ ada banyak sekali ekosistem yang di dalam kesehatan tadi, tapi ya itu urusan dalam lah. Kami mulus gitu kan. Yang berikutnya atau yang kelima tadi adalah kalau kita memang nanti punya layanan digital pemerintah terpadu, khususnya di layanan publik, maka pastikan itu customer centris. Berarti kan pasti memang tidak lagi kita mendapat layanan yang harus di lokasi itu, di jam itu. Berarti kita bisa mendapatkan layanan 24/7, di mana saja, kapan saja. Itu yang kalau kita melihat dari sisi layanan digital pemerintah terpadu di sisi layanan publik. Artinya kita sebagai pemerintah, sebagai warga negara akan mendapatkan hal-hal yang sudah kita sampaikan tadi persepsinya. Contoh yang paling gampang, kalau kita ingin melapor kemana-mana ya tinggal lapor saja. Kita tinggal tekan button di aplikasi itu mendapatkan panggilan polisi dan sebagainya. Itu akan sangat memudahkan kita untuk memiliki. Negeri ini harusnya sudah tidak lagi ada ribuan aplikasi yang memberikan layanan kepada masyarakat, tapi cukup satu, yang namanya layanan digital pemerintah terpadu. Jikalau itu benar ya, bahwa layanan digital pemerintah terpadu itu ada dua, seperti konsep yang ada di SPBE di Perpres 95, yaitu adalah layanan administrasi pemerintahan. Ini diperuntukkan untuk khusus ASN, ya khusus ASN untuk bekerja, di mana modelnya bisa menjadi digital workplace, bisa bekerja. Apalagi sekarang kan dengan konteks efisiensi anggaran, maka ASN diwajibkan atau bahkan disarankan untuk melakukan work from anywhere gitu kan, ya bisa kerja di mana aja. Betul sih, tapi sistemnya juga harus jalankan. Di mana sebetulnya itu yang akan dibutuhkan tentang digital workplace di ASN tadi. Pada saat ASN masuk ke platform tersebut atau layanan digital pemerintah terpadu khusus untuk administrasi pemerintahan, maka dia akan mendapatkan mekanisme untuk kolaborasi. Ya, nggak ada lagi tuh Gmail-Gmailan gitu ya. Kita bisa kolaborasi di dalam. Kemudian kita bisa melakukan meeting internal di dalam juga, dalam sebuah platform. Ya, kemudian ya seperti bagaimana kita kerja di office lah. Kita bisa melakukan kolaborasi, penyimpanan data bersama, sharing data bersama, yang saat ini mungkin menggunakan Drive, Google Drive, dan sebagainya, maka semua akan bisa dikerjakan di situ. Nah, kemudian absensi digital, bagaimana kita menggunakan absensi dengan face recognition, di mana saja dia harus absen, tidak ada masalah ke sana. Nah, ini akan sangat menarik gitu ya. Artinya kebijakan WFA tentu pasti harus ditopang oleh sebuah platform yang namanya digital workplace. Baru kita mendapatkan nilai efektif dan efisien. Mungkin kita masih ingat lah di masa-masa pertama kali kita mengenal WFH zaman COVID dulu. Ya, ada yang sambil kerja goreng di dapur lah, sambil ngerawat anak lah, padahal statusnya WFH gitu ya, bukan liburan loh ini. Nah, ini kan membutuhkan sebuah pemahaman baru, ya, tetapi juga teknologinya juga harus disiapkan. Nah, ini semoga yang namanya layanan digital pemerintah terpadu dalam perspektif administrasi pemerintahan akan sangat mendukung yang namanya WFA tadi. Pertanyaan besar, IKN dipakai untuk apa ya? Kalau akhirnya kita WFA gitu, artinya kita digitalisasi gitu ya. Artinya kalau SPBE sama IKN apakah merupakan hal yang kontradiktif jadinya? Ya, kalau kita mau pakai SPBE, ya apapun namanya ya, pemerintah digital atau SPBE, maka
kita bisa bekerja di mana saja, tidak harus selalu di kantor dan sebagainya, atau sistemnya bagus. Yang penting nanti akan berbasis kepada OKR, Objective Key Result, ya, di mana resultnya apa, outcome-nya apa, kita bisa monitoring dan evaluasi. Ya, mungkin IKN akan menjadi ibu kota wisata nggak apa-apa, sebagai maskot negara nggak apa-apa. Ya, toh pada endingnya dengan konteks yang sekarang kita bisa melakukan yang namanya WFA. Jadi perlu dilihat 5 tahun ke depan ini outputnya tentu kan aplikasi ya, layanan digital pemerintah terpadu itu kan pasti aplikasi terpadu. Bahasanya super apps lah, yang macam-macam paradigma namanya tidak masalah. Ya tentu gawangnya adalah Kemenpan RB, berarti harapan kita adalah tentang integrasi proses bisnis yang lebih utama, inovasi proses bisnis yang utama, ya, sedangkan teknologi akan mengikutinya di belakang. Patut kita tunggu ya bagaimana WFA, work from anywhere, dan IKN. Kontradiktif nggak sih sebetulnya? Silakan dinilai sendiri.